terkasih di dalam Tuhan, pagi hari ini kita mau memuji, mau memuliakan nama Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bersatu hati untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur padamu. Terima kasih Yesus.
disembah ya Yesus. Oh Yesus, Engkau tahu hati kami Tuhan. Engkau tahu kerinduan hati kami ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Bapa yang baik. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Kami percaya Bapa. Kami percaya ya Yesus. Biar kami terus melekat kepadamu Tuhan. Biar kami terus melekat kepadamu ya Yesus. Oh Bapa, terima kasih. Cahayamu Tuhan. Terus dan terus Tuhan. Menyinari kami anak-anakmu ya Bapa. Oh, haleluya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita mau menari buat Tuhan. Jalan hidup orang benar diterangi oleh firman Tuhan Yesus. Mari kita bersuka cita memuji nama Tuhan kita. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang di malam tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai terbentak. Sebab tangan Tuhan Tuhan yang menopangnya.
kita lakukan perkara yang besar. Bawa serta dengan Allah, kita hadapi semua musuh. Bawa serta bawa serta dengan Allah. Bawa serta dengan Allah, kita lakukan perkara yang besar. Bawa serta dengan Allah, kita hadapi semua musuh. Bawa serta perkara besar terjadi. Bawa serta dengan Allah, perkara besar terjadi. Bawa serta dengan Allah, perkara besar terjadi. Bawa serta dengan Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapak. Kami ada di tengah-tengah ini Tuhan, bukan karena kuat gagah kami, tapi kami percaya itu kan anugerah yang begitu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya apapun persoalan di dalam hidup kami Tuhan, anak-anakmu, Yesus adalah penolong kami. Kau yang luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita satukan hati tuh untuk kita memuji, untuk masuk dalam firman-Mu pagi hari ini. Siapkan hati kita tuh. Hote kau hote sekarang. Hati kiskine olah hote kiskine lahe. Hati kiskine kau olah hote kiskine. Jesus is here ya. Oh hote kau sekarang nih lahe. Kuskulu kuti hati kiskine lahe. Jesus is here kila kau hote. Jesus is here. Engkau ada di tempat ini tuh. Kau ada di tengah-tengah kami Yesus. Oh Jesus is here. Oh tuh kau sekarang lah. Hati. Oh tinggi sekali hati. Ay Jesus. Aku besertamu anak. Aku besertamu anak. Aku besertamu anak. Memuji, memuliakan namaku. Aku ada bersamamu anak. Oh Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kalau aku ada di tempat ini ya Bapak. Engkau ada di tempat ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Biar Tuhan Engkau melawat hati kami Tuhan. Apapun pergumulan hati kami di tempat ini Yesus, Engkau melawatnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau ada di tempat ini Bapak. Terima kasih. Oh Yesus, terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanmu datang darimu, memampukanku kembali berharap. Ajarku mengenal hatimu dan percaya jalanmu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasa-Mu sempurna. Kau Allah yang tak akan tinggalkan.
Baik Bapak Ibu. Bapak Ibu katakan, jemaat katakan saat kita mampu berharap. Amin. Tuhan Yesus tolong kami ya Bapak. Oh Yesus. Benar Tuhan. Amin Yesus. Terima kasih. Ibu. Yes, terima kasih Bapak. Benar Tuhan, harapan Tuhan yang pada Yesus. Oh Yesus. Ajar kami Tuhan untuk mengenal Engkau ya Bapak. Oh Yesus, dan kami percaya Bapak, jalan-Mulah yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Oh Yesus, di kelemahan kami Tuhan, di kelemahan kami kuasa-Mu bekerja ya Bapak. Oh Yesus, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku. Walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan akan jalanku di waktu-Mu yang terbaik. Seturut kehendak-Mu di waktu-Mu yang terbaik. Seturut kehendak-Mu di waktu-Mu yang terbaik. Seturut kehendak-Mu di waktu-Mu yang terbaik. Seturut kehendak-Mu. Kami undang untuk Pastor Ishak. Oh haleluya Yesus. Shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur buat hari yang baru, hari yang Kau berikan buat kami, hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu untuk kembali duduk diam, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih buat sukacita, damai sejahtera yang Kau sudah berikan bagi kami untuk selalu hidup dalam kebenaran akan firman-Mu. Roh Kudus, beberapa menit ke depan hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan. Kami percaya urapan yang baru selalu ada buat kami Tuhan, hamba-hamba-Mu, terlebih lagi buat kami yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kita bertemu kembali, kita berjumpa kembali dalam ibadah kita pada hari yang baru, hari yang Tuhan sudah berikan, hari perhentian yang Tuhan sudah berikan buat kita semua pada hari ini. Kami mengucap syukur buat apa yang Tuhan sudah berikan buat kehidupan kami, anak-anak-Mu. Tuhan sudah memelihara, hamba-Mu percaya, Tuhan sudah memelihara kehidupan Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini. Kasih Tuhan selalu ada buat Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Untuk selanjutnya kita langsung saja, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu kasih dalam Tuhan bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Firman Tuhan kita ambil di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6, 1 Timotius pasal yang ke-6, ayat
ketiga sampai dengan ayat yang ke-10. Ya, sudah ketemu? Mari kita baca bersama-sama. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yaitu perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu ke dalam dunia. Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman, menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Puji Tuhan, terima kasih. Silakan duduk, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saya percaya di dalam kehidupan kita hari lepas hari, kita semua sebagai hamba Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, pasti punya pergumulan. Apapun masalahnya itu, saya percaya bahwa ketika kita bersandar kepada Tuhan, ketika kita berharap hanya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan saja, saya percaya selalu ada jalan keluar di dalam kehidupan kita. Tidak ada seorang pun yang tidak mempunyai masalah di dalam kehidupan ini. Ketika mereka masih bernafas, pasti ada permasalahan. Yang membedakan kekristenan dengan yang lain adalah ketika kita menghadapi masalah, kita tahu karena kita punya Tuhan yang hidup, punya Tuhan yang di atas segala permasalahan kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, bagaimana supaya kita dapat melihat kehidupan ini selalu ada di dalam kehidupan yang nyata ini. Kita berada saat ini kita tidak berada dalam dunia yang gaib, tapi kita saat ini berada dalam dunia yang nyata. Itulah kehidupan di dalam dunia. Oleh sebab itu, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saya percaya ketika kita terus menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan yang berjanji akan menyelesaikan segala perkara yang dapat kita lakukan bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu, kalau boleh saya memberikan tema pada pembacaan firman Tuhan di dalam 1 Timotius 6 ayat 3 sampai 10, saya mengambil judulnya adalah Beritakan Injil Kristus bukan yang lain. Hanya Injil Kristus yang dapat menyelamatkan saudara, yang dapat menolong saudara, yang dapat menyelesaikan saudara dari setiap pergumulan saudara. Saya percaya dan meyakini akan hal itu. Ketika kita berserah kepada Tuhan, jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Andalkan Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ya, kita baca, saya ulangi. Di dalam ayat 3 dikatakan, jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, tidak menurut ajaran yang tidak sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang berlagak tahu, padahal ia tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari soal-soal yang bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, dan selanjutnya. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, apa yang dimaksud dengan surat Paulus kepada jemaat Timotius yang digembalakan oleh Timotius yang adalah anak rohani daripada Rasul Paulus? Apa yang dimaksud dengan ajaran yang sehat? Ajaran sehat adalah kalau kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan, apa yang Tuhan ingin lakukan, apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada jemaat pada waktu itu. Kita buka di dalam Galatia 1 ayat 6 sampai dengan 9. Ya, saya akan bacakan. Dalam perikop
terjemahan LAI berkata, hanya satu Injil. Ayat 6, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang-orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepada kamu, terkutuklah dia. Ayat 9, seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang aku katakan sekali lagi, jika ada orang yang memberitahukan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Ini pernyataan Paulus sangat tegas sekali kepada jemaat-jemaat di Efesus pada waktu itu, khususnya terlebih lagi pada jemaat di Galatia. Paulus sudah memberitakan firman Tuhan, Injil Kristus, yaitu Injil kebenaran tentang Yesus yang sudah mati di atas kayu salib 2022 tahun yang lalu. Jadi Paulus sangat concern sekali dalam pengajarannya bahwa hanya Kristus yang dapat menyelamatkan saudara. Hanya Kristus yang dapat menolong saudara. Hanya Kristus yang dapat menghidupi kehidupan saudara. Ya. Jadi jangan dibalik, bukan yang ilahi yang menghidupi yang insani. Bukan yang insani menghidupi yang ilahi. Jadi jangan dibulak-balik. Biarlah Roh Kudus yang adalah yang ilahi menghidupi saudara dan saya. Ajaran-ajaran sesat yaitu bermula daripada ketika Paulus meninggalkan jemaat di Galatia pada waktu itu, ada orang Yahudi, guru-guru palsu mengajarkan Injil yang lain. Apa itu Injil yang lain? Yaitu berita tentang keselamatan yang Tuhan Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Galatia. Ditambah lagi, oh iya benar, kamu sudah diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Kamu diselamatkan oleh kematian Kristus di atas kayu salib. Tapi kamu harus melakukan hal ini. Apa yang harus dilakukan oleh jemaat Galatia? Yesus plus sesuatu. Apa itu? Yesus plus baptisan. Yesus plus dan lain-lainnya. Banyak hal yang diajarkan oleh guru-guru palsu yang tidak mengacu kepada kebenaran firman Tuhan. Nah ini yang Paulus menentang kepada jemaat-jemaat di Galatia pada waktu itu. Untuk mereka tidak mudah terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang di luar ajaran yang Paulus sampaikan kepada jemaat Galatia. Yang Paulus inginkan adalah mereka jemaat Galatia menerima ajaran-ajaran yang sehat, makanan rohani yang sehat, bukan hal-hal yang di luar sana. Hal ini sama juga dengan Paulus mengajarkan kepada orang-orang dalam kitab Ibrani, kita tahu. Akhirnya apa? Ketika mereka menghadapi suatu masalah, ketika mereka menghadapi tantangan, mereka kembali lagi ke sinagoga. Membuat ritual-ritual agamawi mereka lagi ketika menghadapi tantangan. Nah ini yang Paulus sesalkan kepada jemaat pada waktu itu. Paulus mau dan Paulus inginkan agar mereka kembali kepada Injil Kristus. Injil yang mula-mula. Only one gospel. Hanya satu Injil. Yaitu Injil yang menyelamatkan setiap kita. Terutama Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ya, Paulus sangat concern. Paulus marah. Dan dia katakan di dalam bacaan kita tadi. Ya, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepada kamu, terkutuklah dia. Paulus sangat keras sekali. Seandainya ada orang atau kami yang dimaksud dengan Paulus, ada rasul-rasul yang lain yang memberitakan Injil di luar Injil Kristus, terkutuklah dia. Bahkan kepada malaikat sekalipun yang memberitakan Injil di luar Injil Kristus, Paulus katakan terkutuklah dia. Itulah sebabnya Paulus sangat begitu meyakini bahwa hanya ada keselamatan hanya di dalam Yesus, tidak ada yang lain. Saudara boleh cari keselamatan di dalam dunia ini. Agama banyak mengajarkan hal-hal yang baik. Dunia ini banyak sekali agama mengajarkan hal-hal yang baik. Tidak ada satu agama pun yang mengajarkan yang buruk. Tetapi Yesus bukanlah agama. Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Yesus adalah kasih itu sendiri. Ya, ketika saudara menerima kebenaran itu, saudara akan tahu, saudara akan hidup dalam berkelimpahan. Ya. Kita kembali lagi di dalam pembahasan firman Tuhan di dalam kitab Timotius tadi.
Ya, ayat keempat, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Ya, banyak orang yang merasa bahwa tahu dia. Kepada jemaat di Efesus pada waktu itu mencoba untuk memutarbalikkan Injil, ada Injil yang lain. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah iri hati, dengki, percederaan, ya kan, hal-hal yang buruk. Padahal mereka nggak ngerti apa-apa tentang Injil yang dimaksud dengan Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus pada waktu itu. Jadi mereka mencoba untuk memasukkan Injil, memberitakan Injil yang lain. Itu yang dimaksud Paulus kepada jemaat pada waktu itu. Untuk mereka, agar mereka mengerti dan belajar terus dan tunduk akan pengajaran-pengajaran yang sehat. Pengajaran yang sehat apa? Yang seperti tadi. Yang hanya mengandalkan Tuhan. Yang percaya bahwa hanya Kristus yang dapat menyelamatkan. Tidak ada satu orang pun yang dunia ini dapat menyelamatkan selain kepada Kristus. Jadi apa yang terjadi jika kita tidak menuruti ajaran Kristus? Ayat 4 dan 5 tadi. Perselisihan, ya kan? Fitnah, iri hati, dengki, dan lain sebagainya. Itu yang terjadi kalau kita tidak mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Nah, kita harus terus membaca kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita tahu bagaimana ajaran yang sesat, menghadapi ajaran-ajaran yang sesat. Kita dapat menangkalnya setelah kita tahu. Kita membaca kebenaran firman Tuhan. Kita punya hubungan yang baik, hubungan yang intim dengan Tuhan. Baru kita mengerti apa yang dimaksud dengan ajaran-ajaran yang sehat. Ya, selanjutnya ayat 67. Ibadah yang sejati itu, memang ibadah itu, kita baca ayat 6, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Saya meyakini, saya percaya bahwa ketika kita melakukan ibadah, kita ibadah kebaktian, doa pengucapan syukur, dan lain sebagainya, itu membuat kita menjadi untung yang besar. Keuntungan ini bukan secara jasmani, bukan kita tambah kaya, bukan. Ini keuntungan yang dimaksud adalah keuntungan secara rohani. Rohani kita bertambah, iman kita semakin dikuatkan oleh kebenaran pengajaran-pengajaran yang sehat yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Yang ini yang kita teruskan, yang kita baca, kita sampaikan kepada jemaat kita. Kita sampaikan kepada orang lain. Sehingga orang lain dapat mengenal Yesus di dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara kasih dalam Tuhan. Ya, ayat 7 dikatakan, sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia ini, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Ya, kita tidak dapat membawa apa-apa. Selain kebenaran firman Tuhan, selain Injil yang kita beritakan kepada banyak orang. Pada orang lain. Ya, ayat 8 dikatakan, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Cukupkanlah segala sesuatu apa yang kita punya saat ini. Jangan terlalu berlebihan. Ya. Nah, kita teruskan. Bapak Ibu, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, bolehkah kita menjadi orang kaya? Boleh. Tidak dilarang. Tetapi hendaklah kekayaan kita yang kita miliki hanya untuk memuliakan Tuhan. Lewat apa? Lewat pekerjaan yang Tuhan sudah berikan kepada Bapak Ibu Saudara. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Jangan harta menjadi pandangan Bapak Ibu sehingga saudara, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, lupa akan kebenaran firman Tuhan, lupa akan ajaran sehat, lupa akan esensi Injil yang sesungguhnya. Jadi jangan terlalu bergantung pada harta yang saudara miliki. Menjadi kaya boleh. Orang Kristen diizinkan untuk menjadi kaya. Tetapi kekayaan itu bukan segala-galanya. Saudara mungkin pernah dengar bahwa memang uang bukanlah segala-galanya. Tetapi segalanya butuh uang. Saya percaya itu. Tapi ketika kita sebagai orang percaya, kita tahu bahwa kebenaran itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Gak usah jauh-jauh kita bicara di luar sana, di dunia sekuler. Di dalam pelayanan juga kita memerlukan uang. Gak mungkin saudara dapat memberitakan firman Tuhan, saudara dapat diutus ke sana kemari dan lain sebagainya tanpa ada dana. Enggak. Segala sesuatunya ada harga yang harus kita bayar.
Selain waktu, pikiran, tenaga, juga kita perlu dana, kita perlu uang. Tapi uang bukanlah segala-galanya. Jangan karena tidak ada uang, saudara tidak dapat memberitakan firman Tuhan. Jangan karena tidak ada uang, tidak ada dana, tidak ada transportasi, saudara melempem dalam memberitakan firman Tuhan. Ya udah, hidupnya begini aja lah. Ya santai aja, yang penting aku udah selamat, yang penting saya keluarga, istri, suami, orang tua, anak udah selamat, udah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apa itu yang dikehendaki Paulus? Tentu tidak. Tidak hanya sekedar itu. Saudara boleh menerima keselamatan yang karena anugerah Tuhan. Tetapi terlebih lagi, saudara harus memberitakan firman Tuhan. Jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu adalah amanat agung yang Tuhan sudah berikan buat saudara dan saya. Memberitakan firman Tuhan bukan tugas hanya pendeta, hamba-hamba Tuhan yang berdiri di altar saja. Tugas kita semua, tugas jemaat juga sebagai orang percaya untuk menyampaikan Injil kabar baik. Mungkin saudara berpikir bahwa susah kan pendeta memberitakan firman Tuhan, menginjili orang yang belum percaya kepada Yesus. Tidak mudah. Ya, salah satu yang mudah adalah lewat kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, saudara mau jadi kaya itu terserah saudara. Boleh. Yang penting pakailah hartamu, kekayaanmu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya. Ayat 10 sebagai bagian terakhir. Saya bacakan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya, akar dari segala kejahatan adalah uang. Salah. Akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Jangan lupa itu. Jangan sampai terlewatkan. Cinta uang. Bukan uang akar dari segala kejahatan. Tapi cinta uang. Yaitu seperti mamon. Saudara tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Yang satu kepada Tuhan, yang satu kepada mamon. Mamon digambarkan dalam hal ini adalah uang. Ya, kalau kita baca di dalam Lukas, kita buka ya, Lukas 18, berikutnya adalah orang kaya yang sukar masuk kerajaan Allah. Ya, saya bacakan di ayat 21. Kata orang itu, semua itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Mendengar ayat itu, Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagikanlah kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Orang kaya ini datang kepada Yesus untuk menanyakan, untuk memperoleh harta di sorga, untuk memperoleh keselamatan itu. Bagaimana caranya? Yesus katakan bahwa dia harus melakukan hukum yang Tuhan sudah berikan. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Apa yang dia jawab? Apa yang dia katakan? Semua itu sudah aku lakukan sejak masa mudaku. Dia sombong. Dia pikir dia sudah bisa melakukan semua hukum Taurat. Yesus tahu apa yang ada di dalam hatinya dia. Kemudian Yesus berkata, ada satu lagi. Jualah hartamu. Maka ikutlah aku. Engkau akan memperoleh harta di sorga. Apa yang terjadi? Dia pergi dengan menundukkan kepalanya. Dia tidak jual hartanya. Dia tidak bisa berkata-kata. Karena apa? Karena hatinya ada pada harta itu. Saudara mau kaya? Silakan. Tapi kembali lagi saya katakan, pakailah kekayaan itu untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Kita sering mendengar pemberitaan tentang firman Tuhan. Di mana-mana kita ikut ibadah. Kita mendengarkan khotbah-khotbah baik itu di sosial media dan lain sebagainya. Tapi yang kita harus percaya, meyakini dan tahu persis bahwa hanya Yesus yang sumber daripada sumber berkat. Hanya Yesus yang menjadi sumber dari penghidupan Bapak Ibu Saudara. Tidak ada ajaran yang lain. Jangan cinta uang, cinta Yesus saja. Ya, tidak ada hal apapun yang dapat saudara bisa lakukan untuk kemuliaan Tuhan selain saudara memberitakan kabar baik.
Injil kasih karunia yang Tuhan sudah berikan, yang sudah saudara peroleh. Ya, apa yang terjadi dengan orang kaya ini? Dia tidak melakukan hal apapun, dia nggak jual hartanya, karena hatinya pada harta itu. Ya. Beberapa bulan ini di Indonesia sering kita dihadapkan bagaimana orang percaya yang hidupnya hedonisme, yang hidupnya dengan kekayaannya memamerkan kekayaannya, yang akhirnya apa? Berujung kepada penjara. Kedua hal, ada salah satu anak dari seorang pejabat, yang satu lagi anggota salah satu institusi yang ada di Indonesia saat ini. Itu yang terjadi. Hidup memamerkan kekayaannya mereka. Mungkin mereka pikir bahwa segala sesuatu bisa dibeli dengan harta mereka, dengan uang mereka. Ternyata tidak. Tuhan mengingatkan dia. Tuhan menegur dia atas kesalahan yang ia lakukan. Cara Tuhan itu banyak. Cara Tuhan ajaib. Saya tidak tahu apa motivasi Bapak Ibu Saudara sekalian. Di sana, di luaran sana. Banyak orang-orang yang punya motivasi yang salah di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Mungkin mereka mencari keuntungan di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Tapi yang perlu saudara Bapak Ibu ingat, bahwa Tuhan tahu hati saudara dan saya. Tuhan tahu hati saudara Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Oleh sebab itu andalkan Tuhan. Biarlah Tuhan yang berperkara di dalam kehidupan saudara. Jangan andalkan hartamu, jangan andalkan jabatanmu, jangan andalkan apa yang kamu punya. Sekali lagi saya katakan bahwa kamu boleh jadi orang kaya, boleh. Tapi pakailah kekayaanmu, uangmu, asetmu itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan? Apa yang harus saudara lakukan? Sekali lagi saya mereview bahwa yang pertama kita hanya memberitakan Injil Tuhan. Ya, itu ajaran yang sehat. Beritakan Injil Tuhan. Tidak ada yang lain. Yang kedua, kita akan memperoleh keuntungan secara rohani, bukan secara jasmani. Tetapi rohani kita semakin hari diperbaharui oleh kebenaran akan firman Tuhan. Ya. Yang ketiga, jangan kita cinta uang, melainkan hanya cinta Yesus saja. Dimanapun Bapak Ibu ditempatkan, pelayanan Bapak Ibu selalu andalkan Tuhan. Cinta akan Yesus, jangan cinta uang. Banyak hamba-hamba Tuhan yang jatuh karena uang. Mereka memanfaatkan pelayanan mereka hanya kepentingan untuk uang, banyak uang, memperoleh uang. Ya. Beberapa waktu yang lalu, kurang lebih seminggu yang lalu, ada hamba Tuhan yang sharing kepada saya. Bagaimana ya Pak ya? Saya udah mengembalakan udah puluhan tahun, kok jemaat saya masih segini-segini aja. Sementara mereka yang notabene dalam tanda kutip, seorang hamba Tuhan yang namanya sudah besar, yang kalau kita lihat di dalam kehidupannya yang jatuh karena uang. Banyak hamba Tuhan yang jatuh karena uang, karena wanita dan lain sebagainya. Saya hanya bisa menguatkan hamba Tuhan ini karena kami sharing pada waktu itu. Biarlah Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan. Apa yang Tuhan sudah lakukan, pakailah untuk kemuliaan nama Tuhan. Pakailah hartamu, pakailah apa yang kamu sudah miliki saat ini. Tuhan gak cari apa yang kau gak punya. Tuhan pakai engkau apa yang kau punya saat ini. Saya mau sharing sama hamba Tuhan itu. Memberikan masukan, memberikan kekuatan, kami saling berbagi. Saya percaya bahwa ketika kita terus bersama dengan Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, saya percaya pasti Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Maju terus dalam pekerjaan Tuhan, beritakan Injil, karena pesan Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, beritakan Injil kepada segala makhluk. Lewat kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara pasti diberkati. Tidak ada hal yang percuma di dalam memberitakan firman Tuhan. Pekerjaanmu tidak akan sia-sia karena upahmu besar di surga di dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, saudara boleh memiliki harta, saudara boleh memiliki uang yang banyak, tapi hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tetapi untuk pekerjaan Tuhan dinyatakan di dalam dunia saat ini. Tutup Alkitab saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini. Kau sudah sampaikan, Kau
urapi setiap kami Tuhan. Terlebih lagi kami yang mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan. Biar Roh Kudus meteraikan firman yang sudah kami baca pada hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu, Pastor Ivan Sitompul bersama Ibu Ruth sebagai gembala senior dan juga pengerja yang ada di Australia, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tim pengembalaan yang ada di sana kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong mereka, Tuhan pakai mereka dengan lebih heran lagi. Visi yang Tuhan sudah berikan buat hamba-Mu ini nyatakan Tuhan, untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini. Untuk banyak menjangkau jiwa datang kepada Tuhan. Memberkati hamba-hamba Tuhan yang ada di Jakarta Utara, Jakarta Timur, Bali, Babulu, Kerawang kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Cinta Tuhan ada buat kami semua Tuhan. Tuhan menolong kami semua Tuhan di dalam pekerjaan Tuhan. Biarlah kami ini mempunyai hati yang sama, memiliki keunitian, punya hati yang untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dengan tidak ada embel-embel yang lainnya Tuhan. Kami hanya memberitakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Mereka yang sakit saat ini dimanapun mereka berada, hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu, Tuhan jamah. Jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, mereka yang punya pergumulan suami istri, orang tua, anak, kasih Tuhan, tolong mereka Tuhan. Engkau tahu akan segala permasalahan kehidupan mereka. Engkau yang tahulah hati mereka Tuhan. Tuhan tolong. Mereka yang kekurangan Tuhan, Engkau lah Jehovah Jireh. Engkau yang menemukan, yang sudah mati buat mereka, yang sudah menolong mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami Tuhan. Ucapan syukur kami kepadamu. Kami menyerahkan bangsa Indonesia, negara Australia ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong pimpin bangsa negeri kami tercinta ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pakai setiap kami untuk menyatakan kemuliaan-Mu, memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya undang bangkit berdiri. Kita akan menerima doa berkat. Anugerah kekal dari Bapa di sorga, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan pengurapan daripada Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kristus datang untuk kali yang kedua. Yang diberkati Tuhan bersama berkata, amin. Shalom, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.